Yuta dan Yuji bisa disebut sebagai dua karakter utama di Jujutsu Kaisen. Kalau Yuta adalah MC di cerita prequel atau movie-nya, Yuji adalah MC di seri utamanya. Karena itulah nggak jarang kedua karakter ini sering dibandingkan satu sama lain. Baik Yuta dan Yuji sendiri adalah tipe protagonis yang berbeda. Yuta lebih tipikal karakter utama yang overpower. Lewat dialah kita bisa ngelihat pertarungan-pertarungan yang megah dan terbilang epic. Jadi nggak heran juga kalau banyak orang lebih suka ngelihat Yuta bertarung. Sementara Yuji adalah tipikal karakter utama yang lemah di awal cerita, tapi punya potensi buat berkembang dan menjadi kuat di akhir nanti. Jadi secara narasi, Yuji ini emang lebih cocok buat jadi MC di serial shonen yang terbilang panjang. Dan dari Yuji inilah, kita bakal melihat perjalanan dan perkembangan seorang karakter, baik dari sisi kekuatan maupun kepribadian. Dan di chapter terbaru Jujutsu Kaisen, kita pun bakal melihat gimana kedua MC ini bakal bersatu demi mengalahkan sang antagonis Sukuna. Sebelumnya, kita udah ngelihat gimana Yuta berhasil menjebak Sukuna ke dalam domainnya. Dan di dalam situlah, Yuta bakal menghujani Sukuna dengan serangan-serangan teknik kutukan yang telah dia copy. Nggak cukup di situ, Yuji yang ikut masuk juga bakal berperan buat menyerang jiwa Sukuna. Jadi gimana jalannya usaha kedua karakter ini? Langsung aja kita bahas chapter 250. Chapter dibuka dengan penjelasan lebih lanjut soal domain Yuta. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, domain Yuta ini terdiri dari satu serangan teknik utama dan berbagai serangan teknik tambahan lain. Jadi, Yuta bisa memilih satu teknik kutukan yang pernah dia copy dan memasangnya di dalam barrier domain. Dari situlah, teknik tersebut diberi efek serangan pasti kena dan bakal terus menyerang target di dalam domain. Dan di pertarungan ini, Yuta memasang teknik kutukan si malaikat sebagai serangan utamanya. Selain serangan teknik utama itu, Yuta juga bisa menyerang targetnya dengan berbagai teknik kutukan lain. Dan teknik-teknik itu tersimpan pada pedang-pedang yang berhamburan di dalam domain. Jadi di saat sang target sibuk bertahan dari serangan teknik utama, Yuta bisa terus menekan dengan serangan teknik lain lewat pedang-pedangnya. Meski begitu, Yuta nggak bisa seenaknya memilih teknik di pedang yang bakal dipakainya. Karena ternyata, Yuta nggak tahu secara spesifik teknik apa yang tersimpan di dalam sebuah pedang. Yuta baru tahu teknik spesifiknya saat dia udah mencabut pedang itu. Artinya, urutan pemakaian teknik-teknik di pedang Yuta bisa dibilang acak. Hal ini mungkin kedengaran seperti kelemahan, tapi kalau dari awal, teknik yang udah Yuta copy adalah teknik-teknik yang berguna. Semua serangan teknik di pedang-pedang Yuta tetap aja sama-sama mematikan. Jadi urutan pemakaiannya nggak terlalu berpengaruh. Apalagi, stok pedang di dalam domain Yuta juga nggak terbatas. Jadi, meski tiap pedang cuma bisa dipakai sekali, teknik yang telah dipakai bakal bisa dipakai lagi di pedang yang lain. Terus, cuma Yuta lah yang bisa memakai pedang-pedangnya. Jadi intinya, Yuta tetap punya pasokan kekuatan yang sangat melimpah. Nah, pertarungan pun berlanjut dengan serangan kombinasi Yuji dan Yuta. Kali ini, dengan memakai teknik Druv, Yuta mengirim serangan 3 Shigami yang meluncur mengorbit ke sekitar Sukuna. Dan di saat yang sama, Yuji ikut mengirim pukulan ke tubuh Sukuna. Meski pukulan itu berhasil ditahan, kita bisa ngelihat gimana Sukuna tetap merasakan jiwanya terkena efek pukulan itu. Saat itulah dari atas, Rika pun meluncur dan mengirim tinju raksasanya ke arah Sukuna. Dan saat Sukuna mundur buat menghindar, punggungnya tiba-tiba berdarah seakan terkena serangan. Inilah efek dari putaran orbit 3 Shigami yang Yuta kirim di awal. Jadi di situ, orbit serangan Shigami Yuta telah diperkuat dengan barrier mutlak yang berperan layaknya barrier domain. Karena itulah Sukuna yang ada di dalam orbit barrier itu bisa terkena serangan pasti kena yang berbentuk tebasan. Itulah cara kerja teknik penyihir kuno Druv Lakdawala. Berikutnya, Yuta kembali memakai teknik pengendalian ruang milik Uro Takako. Tapi di sini, Sukuna kelihatan udah bersiap menghadapinya. Sukuna juga sadar kalau situasinya saat ini sedikit kurang menguntungkan. Setelah bertarung dengan Gojo,
dirinya belum bisa memakai perluasan domain, yang mana artinya dia nggak bisa menghancurkan domain Yuta lewat domainnya. Terus output teknik pembalik Sukuna juga telah melemah, dan hal ini membuat jumlah energi kutukannya juga berkurang. Sukuna bilang kalau saat ini jumlah energi kutukannya setara dengan Yuta. Artinya di kondisi primanya, jumlah energi kutukan Sukuna bisa aja 2 kali lipat lebih banyak. Nah, di dalam domain Yuta, Sukuna juga dipaksa buat terus bertahan dengan Hollow Wicker Basket. Karena kalau enggak, teknik si malaikat Jacob's Ladder bakal mengenainya. Dan sembari memakai teknik anti-domain itu, Sukuna juga nggak bisa memakai tebasan dismantle pembelah dunia. Tebasan yang menembus Infinity Gojo. Di saat Sukuna tengah menimbang situasinya, para penyihir kembali menyerang. Kali ini, Rika melempar Yuji layaknya peluru. Dan di saat yang sama, Yuta juga menyerang Sukuna dengan pedangnya. Sukuna pun harus bertahan dari kedua serangan itu. Tapi yang paling dia rasakan adalah tendangan Yuji yang kembali berhasil menyerang jiwanya. Dari serangan itulah, Sukuna tahu kalau cara kerja serangan Yuji sama seperti saat pukulan Yuji berefek ke jiwa Mahito. Jadi, Yuji bisa merasakan pembatas antara jiwa Sukuna dan Megumi. Dan dengan mengincar batasan itu, Yuji pun berusaha membangunkan jiwa Megumi yang sebelumnya udah tenggelam berkat ritual pemandian. Hal inilah yang pada akhirnya bisa merusak koneksi antara jiwa Sukuna dan tubuh Megumi. Nggak cukup di situ, tiap kali Sukuna terkena pukulan Yuji, output energi kutukan Sukuna pun ikut melemah. Begitu juga dengan kendalinya akan tubuh Megumi. Jadi Yuji bakal terus memukuli Sukuna hingga sang Raja Kutukan gak sanggup lagi memakai Hollow Wicker Basket. Saat itulah Sukuna bakal terkena serangan teknik utama Yuta saat ini, yaitu Jacob's Ladder milik si malaikat. Teknik yang bisa menghapus objek kutukan dalam arti jari Sukuna di dalam tubuh Megumi. Dan kalau semua ini berhasil, Megumi pun bisa bebas dari kendali sang Raja Kutukan. Kembali ke pertarungan, saat dilempar oleh Rika, Yuji sempat berhasil meraih lengan Sukuna dan mencoba menyerang jiwanya lebih lanjut. Tapi disitulah Sukuna melawan dengan melepas cliff tepat di dada Yuji. Tapi sebelum serangan itu mencincang targetnya, Yuta berhasil menghentikannya. Jangan bergerak. Dengan teknik ucapan kutukan milik Inumaki, Yuta berhasil membuat Sukuna diam mematung. Dan saat itulah, Yuta langsung mengirim serangan lanjutan berupa Tin Icebreaker milik Kuro. Sukuna yang gak sempat bertahan dibuat terlempar hingga menabraki puing demi puing di belakangnya. Gak cukup di situ, Rika yang udah menunggu juga berhasil menghimpit Sukuna dengan tinjunya. Dan meski Sukuna sempat menahan pukulan itu dengan susah payah, Rika lanjut mengirim Pokemon dengan kedua tangannya. Dengan telak, serangan itu mengirim Sukuna jatuh ke tanah. Tapi secara luar biasa, kita kembali diperlihatkan kekuatan fisik Sukuna yang gak main-main. Meski udah dihujani serangan-serangan tadi, Sukuna masih sanggup berdiri tepat waktu. Dan saat Yuji dan Yuta tengah berlari ke arahnya, Sukuna langsung melepas cliff ke keduanya. Saat itulah, tubuh bagian depan Yuji dan Yuta langsung dihujani sayatan. Sementara Rika yang juga ikut menyerang Sukuna, tangan kanannya tercincang setelah terkena tebasan cliff juga. Nah, buat Yuji dan Yuta sendiri, tebasan cliff Sukuna tadi nggak berakhir mematikan. Berkat output serangan Sukuna yang dari awal emang melemah, pertahanan keduanya juga terbilang lebih kuat dari yang Sukuna kira. Karena itulah Yuji dan Yuta hanya perlu langsung menyembuhkan diri dengan teknik pembalik mereka. Dari sinilah Sukuna berkesimpulan kalau serangan cliffnya bakal lebih mematikan kalau dia bisa menyentuh Yuji dan Yuta secara langsung. Dia juga sadar kalau saat ini kedua lawannya punya pertahanan fisik yang hampir mengimbangi Ryu. Dan saat bertarung dengan Ryu, Sukuna baru bisa membelahnya setelah menyentuhnya secara langsung. Nah, di sini Sukuna juga mulai bertanya-tanya kenapa semua penyihir dari SMK tiba-tiba punya pertahanan fisik yang amat kuat. Meski output serangan Sukuna emang melemah setelah bertarung dengan Gojo, ada faktor dari lawannya yang bikin serangannya melemah. Terlebih, dia juga ngelihat gimana Yuji dan Yuta
sanggup menunjukkan pemakaian teknik tingkat tinggi yang luar biasa. Yuji sanggup menguasai teknik pembalik hanya dalam 1 bulan. Sementara Yuta sanggup mengontrol target efek serangan pasti kenanya hanya pada Sukuna. Sukuna merasa dibutuhkan pengendalian teknik barrier yang amat rumit agar bisa melakukan hal itu. Jadi Sukuna yakin ada sesuatu yang terjadi pada para penyihir selama 1 bulan ini yang membuat mereka bisa bertambah kuat. Sukuna pun bertanya apa aja yang terjadi pada lawannya selama 1 bulan ini. Awalnya, Yuji menjawab dengan kerja keras dan kegigihan. Sementara Yuta menjawab kalau mereka telah berbuat curang atau memakai cheat. Mana yang benar, kita bahas di akhir nanti. Nah, baik Yuji dan Yuta sama-sama berpikir kalau mereka bisa bertahan sampai saat ini adalah berkat usaha Gojo. Karena itulah, kalau mereka nggak bisa membereskan Sukuna sesegera mungkin, situasinya bakal berbalik lebih buruk. Serangan pun kembali dilancarkan. Disinilah, Yuta memakai teknik membaca masa depan milik Charles dan berhasil mendaratkan pukulan tepat di wajah Sukuna. Dan berkat serangan itu, Yuji dan Rika juga sanggup mendaratkan pukulan telak ke Sukuna. Sembari susah payah bertahan, Sukuna mencoba menghitung jumlah teknik yang Yuta pakai selama ini. Hingga bertanya-tanya, apa Yuta juga telah mengcopy Limitless milik Gojo. Masih Sukuna juga merasa kalau itu mustahil karena teknik itu bakal susah dikuasai tanpa Six Eyes. Yuta juga terus mencabut pedang demi pedang hingga akhirnya dia menemukan satu teknik yang udah dia cari-cari. Yuta bilang kalau Sukuna pasti bakal terkejut kalau terus diserang dengan teknik-teknik yang baru dilihatnya. Artinya, teknik yang akan Yuta pakai ini bakal membuat Sukuna lebih tertekan lagi. Saat itulah, Yuta mengirim pedangnya ke arah Sukuna dengan teknik pengendalian ruang. Dan saat Sukuna memegang pedang itu, Yuta mengaktifkan teknik yang ada pada pedang tersebut. Cliff. Saat itulah, sayatan tercipta di tangan dan wajah Sukuna yang kelihatan terkejut. Yap, tanpa diduga-duga, Yuta telah mengcopy teknik Sukuna juga. Itu dia chapter 250 Jujutsu Kaisen. Chapter penuh aksi yang menunjukkan perjuangan Yuji dan Yuta. Selain diperlihatkan potensi besar dalam serangan-serangan Yuji, kita juga melihat pengaplikasian lebih lanjut dari domain Yuta. Dan seperti yang udah diduga, perundungan teknik demi teknik Yuta berhasil membuat Sukuna terpojok. Nah, di sini juga ada hal menarik gimana Yuta sanggup mengcopy teknik Sukuna. Ini seakan memunculkan pertanyaan kembali, apa sebenarnya syarat agar Yuta bisa mengcopy teknik orang lain? Sebelumnya, Ryo berasumsi kalau Rika perlu memakan bagian dari target yang ingin di-copy. Tapi sejauh ini, kita nggak diperlihatkan Rika memakan potongan tubuh Sukuna. Artinya entah itu emang nggak diliatin, atau Yuta punya cara lain buat mengcopy sebuah teknik. Terus, Sukuna juga sempat menyinggung soal apakah Yuta juga telah mengcopy Limitless milik Gojo. Hal ini mungkin kedengaran mustahil karena buat mengendalikan Limitless dengan maksimal dibutuhkan yang namanya Six Eyes. Karena dengan mata spesial itulah penyihir bisa dengan detail mengendalikan energi kutukan. Jadi kalaupun Yuta bisa mengcopy Limitless, dia nggak akan bisa mengendalikannya dengan sempurna. Dan kemungkinan hanya akan kehabisan energi kutukan. Tapi mungkin aja kemustahilan ini bisa aja berubah berkat sesuatu yang udah dilakukan para penyihir di 1 bulan ini. Jadi di sini, Yuta sempat bilang kalau alasan para penyihir bisa bertambah kuat dalam waktu singkat adalah karena mereka berbuat curang atau memakai cheat. Dari sinilah muncul teori kalau Mio, peserta cooling game yang pernah membantu Maki, juga ikut membantu penyihir lain bertambah kuat. Jadi, Mio punya teknik di mana dia bisa menantang orang lain bertanding sumo di dalam simple domainnya. Dan yang luar biasa adalah di dalam domain itu, waktu berjalan lebih cepat dari dunia nyata. Di situ dijelaskan kalau 1000 ronde sumo yang harusnya bakal makan waktu berhari-hari bisa diselesaikan kurang dari 1 menit. Intinya adalah 1 menit di dunia nyata sama dengan berhari-hari di dalam domain Mio. Jadi bayangin aja kalau para penyihir menghabiskan waktu buat berlatih di dalam domain itu. Waktu 1 bulan di dunia nyata
bisa sama dengan waktu bertahun-tahun di dalam domain. Dan inilah yang mungkin aja Yuta maksud dengan memakai cheat. Dan hal ini makin mengundang potensi buat para penyihir membangkitkan kekuatan-kekuatan lainnya. Nah, pertarungan Yuta dan Yuji melawan Sukuna jelas bakal makin seru ke depannya. Dengan berhasil dikopinya teknik Sukuna, membuka peluang kalau mungkin aja masih banyak teknik-teknik lain di pedang Yuta yang belum diperlihatkan. Sukuna juga jelas bakal terus mengulur waktu agar otaknya bisa kembali pulih. Dan kalau kita lihat dari formula sebelumnya, setelah protagonis menunjukkan kekuatan, berikutnya adalah giliran sang antagonis. Jadi bakal menarik melihat usaha seperti apa yang bakal dilakukan sang Raja Kutukan di tengah situasi genting ini. Oke, segini aja video pembahasan Jujutsu Kaisen dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lain dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.